Selamat malam adik-adik. Selamat malam semua. Selamat malam Kak Moren. Selamat malam Kak. Selamat malam semua teman-teman. Udah hari ke-8. Iya, hari ke-8 Yeay. dalam ibadah doa 10 hari. Benar. Ya. Di sini nanti kita akan talk show dengan istilahnya kopi. Apa tuh? Kak? Kumpulan obrolan pendewasaan iman. Ya. Oh, keren. Oke. Ya, mari kita akan mulai pujian kita yang pertama. Satukanlah hati kami. Ya. Ya, adik-adik semangat ya di rumah nyanyinya. Hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kita semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kita, keluarga kerajaan Allah. Hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kita semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kita, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kita, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Iya, keluarga kerajaan Allah Kak. iya, Jangan kita yang semua lain. ya. Benar. Sangat berterima kasih sekali ya, kita termasuk anggota kerajaan Allah. Amin. Ya. Adik-adik di rumah pun juga termasuk. Iya. Betul. Makanya kita harus sungguh-sungguh kalau beribadah Kak. Betul, Harus dengan betul. rasa hormat kepada Tuhan ya Benar, Kak ya. Kak, iya. Sebentar kita akan menyaksikan talk show. Ya, pasti adik-adik harus siap menyiapkan hati. Jangan lupa firman Tuhan Alkitabnya disiapkan. Ya. Karena talk show-nya pasti akan menarik sekali dan membangun pertumbuhan adik-adik dalam pengenalan akan firman Tuhan. Iya. Kita nyanyikan ya. Ya, kita akan Tuhan menyiapkan lagu pujian untuk di persiapan hidupku. firman Tuhan. Tuhan di hidupku. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku,
Di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Allah Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan kalau pada hari ini kami boleh menjalani doa 10 hari dan sudah mencapai hari yang ke-8. Berikan kami kekuatan ya Tuhan untuk menyelesaikan hingga hari yang ke-10 dan menjalani kehidupan kami ke depan. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaanmu, kalau sampai pada hari ini kami masih boleh melayanimu, beribadah kepadamu, dan masih boleh dengar anak Engkau. Biarlah melalui talk show yang akan kami dengar hari ini ya Tuhan, Engkau memberikan kami hikmat dan Engkau mengubahkan kami. Lembutkan hati kami ya Tuhan, agar hati kami mampu menerima teguran-Mu dan mampu diubahkan seturut dengan firman dan kehendak-Mu. Biarlah Engkau juga mengampuni ya Tuhan segala salah dosa kami di masa yang lalu, agar kami boleh benar-benar menjadi anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami mohon urapan-Mu ya Tuhan untuk kakak-kakak yang akan membawakan talk show. Biarlah Tuhan berikan urapan-Mu ya, dan berikan kuasa-Mu, dan sekiranya apa yang disampaikan benar-benar menjadi berkat bagi kami, dan juga benar-benar merupakan apa yang Kau ingin kami jalani. Kami ucapkan hormat dan puji syukur ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya dulu. Oh, keren tadi di dubbing, Kak. Oh iya.
Ya, kembali lagi bersama kita di acara Kopi. Nggak sinkron. Udah, ayo kita mulai. Ayo. Ya, kembali lagi bersama kita di acara Kopi. Kumpulan obrolan pendewasaan iman. Wih, lancar. Mantap. Latihan dulu Kak, latihan. Iya, bener. Hari ini udah hari keberapa nih? Hari ke Bingung kan? bingung Kak. Hari berapa sih Kak? Tiap hari habis. Ke-8. Oh, ke-8. Ke-8, Berarti iya. hari ini hari ke-8. Pembahasannya tentang apa nih Kak? Tentang under PD Kak. Under Waktu PD. itu ada over PD ya Kak. Ada over PD Sama sekarang. over PD waktu itu sama siapa? Sama Kak, Kak Uci ya? sama Tante kan. Tante Uci. Oh iya, Tante Uci. Iya, Iya. sama Tante Uci. Iya, waktu itu. Sekarang temanya tentang under PD. Sekarang under PD bersama Kak Hardi. Kak Hardi, Kak Halo. Evangelis Hardi. Apa kabar Kak? Puji Tuhan, kabar baik. Kabar baik, selalu baik. Kalau Selalu sama baik. Pak, sama Kak Evangelis mah selalu baik. Iya. Kak Hardi, Ya, waktu itu kan firmannya mengenai yang under PD ya, berarti itu sama dengan minder ya Kak ya? ya minder, rendah diri. Rendah diri, betul. Ya. Nah, latar belakang orang bisa minder itu apa ya Kak ya? Ada beberapa hal sebetulnya. Salah satunya bisa karena fisik yang membuat dia menjadi nggak percaya diri ya artinya kan. Kemudian juga bisa karena lingkungan. Lingkungan. Misalkan orang-orang ya contoh lah pembulian. Wah, dibully di sekolah. Dianggap karena mungkin dianggap sama teman-teman di sekolah kok culun banget nih anak misalnya. Pasti dibully gitu. Ya, dibully. Kemudian dari lingkungan di rumah misalkan Ya. dibeda-bedain sama orang tua, dianggap anak yang paling nggak bisa diharapin deh gitu. Itu bisa jadi. Tapi inti dari semuanya itu sebetulnya karena gambar diri yang rusak, Kak. Gambar diri yang rusak tuh gimana Kak? Coret-coret. Suka gambar nggak? Suka gambar nggak? Hah? Suka gambar nggak? Oh enggak. Kalau ulang tahun ceplokin telur itu Kak? Nah, itu merusak diri sendiri. Iya, itu dia. Tentang gambar Soal diri gambar ya. diri. Tadi kenapa seseorang bisa minder kan Kak ya? Itu Iya. pertanyaannya. Dari luar. Jadi pengaruh-pengaruh dari luar ya. Itu tadi dari keluarga mungkin, di sekolah, teman-teman. Tapi dari dalam diri sendiri itu bisa karena gambar diri yang rusak. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia memiliki suatu gambar diri atau pandangan yang salah tentang dirinya sendiri. Oh. Gitu. Iya. Ya pokoknya namanya salah ya, sesuatu yang nggak pas. Dia mikir dirinya itu kurang dari yang lain gitu. Jadi ya itu yang bikin dia minder. Gitu. Gambar diri itu berarti kitanya sendiri yang Bagaimana kita memandang diri kita sendiri? Kalau tadi kan dari luar orang lain memandang kita, lu culun lu, lu misalkan nggak bisa diharapin dah, anak bodoh misalkan kayak gitu ya, itu dari luar tuh. Berarti bisa juga dong. Misalnya gambar diri itu dirusak, misalnya dari luar kita digadein gendut. Nah, saya sering tuh dulu tuh. Nah, gendut lu kan kayak dibully kan sebenarnya Iya, kayak gitu iya. kan. Nah, itu kan dari luar ke kita bisa juga kita berpikiran, oh yang dikatakan orang itu benar, gendut. Nah, Persis. berarti itu juga pikiran kita menganggap perkataan orang yang membuli kita itu benar, berarti gambar diri kita itu rusak gitu ya, Kak? Mulai rusak karena kita mulai dengerin dari luar juga gitu. apalagi habis dengerin pendapat orang terus kita ngaca. Bener ya. Ternyata gitu ya. benar. Tapi juga kadang-kadang kalau misalnya dikatain gendut pas ngaca gendut, sebenarnya kita harus rendah diri apa introspeksi diri, jangan sampai segede gini. Kan biasanya kan Iya, ada, bener. aduh gendut bunuh diri, ada yang aduh gendut ya, yuk kita fitness. Gitu kan, ada gitu Iya, kan. Nah, ada. gitu. Iya. Berarti Ya bisa, itu bisa kalau untuk akhirnya arahnya omongan-omongan dari luar yang tanda kutip lah negatif mungkin ya. Itu membuat kita introspeksi diri itu bagus karena pasti akan membawa kita kepada suatu perubahan yang lebih baik, betul nggak ya? Kayak tadi misalnya Kak Kris dibilang gendut terus ngaca, benar juga nih gendut gitu ya. Terus ya gimana solusinya dong? iya. Bener nggak? Saya mesti diet misalkan, olahraga yang cukup ya supaya badan kita nggak gendut. Sebenarnya nggak pasti Kak kalau gendut Kak, Apa dong? bengkak. Kalau bengkak Kalau itu bengkak bisa nggak bengkak, bisa. iya, tinggal betadin. Beda itu ceritanya, Kak. Tawon. Iya. Nah, bagus kalau untuk introspeksi diri, tapi yang sangat tidak bagus adalah itu tadi. Kalau akhirnya
pengaruhnya merusak gambar diri kita. Akhirnya membuat kita nggak yakin. Biasanya Kak yang begitu yang cewek Kak. Biasanya ya. Biasanya. Kalau cowok mah nyantai-nyantai aja ya. Ada juga Oh, ada loh ya? Pak, kayak sekarang dikatain, wah rambut lu nggak kekinian, wah bisa digundul. Oh, habis gitu ya? itu. Stres sendiri, Iya. banyak zaman sekarang cowok-cowok Kak. Gitu ya. Hah? Kak, tapi yang tadi kan dibilang orang kan perlu introspeksi diri ya. Ya. Nah, supaya bisa introspeksi diri itu kan berarti memerlukan hati yang besar, Kak. Ya. Nah, orang yang mempunyai hati yang besar itu bawaan lahir, sifat, atau itu sebenarnya bisa dipelajarin atau bisa dibentuk gitu, Kak? Ya, itu salah satu pembentukan sebetulnya. Karena saya yakin nggak semua orang mudah untuk menerima suatu dalam itu koreksi dari luar. Ya, nggak gampang. Kenapa? Karena kita punya emosi, kita punya ego, gitu. Kita punya itu. Tapi untuk kita bisa menjadi seseorang yang berjiwa besar, berlapang dada dalam menanggapi segala sesuatu, itu perlu suatu proses, Kak. Tapi proses yang paling utama adalah kita ngerti firman dulu, Kak. Itu paling penting. Jadi yang terutama itu ya. Terutama karena dalam mengatasi masalah rendah diri memang nggak gampang, Kak. Perlu orang yang mengalami hal itu, apalagi misalkan rendah diri karena fisik tadi, misalkan karena fisik. Karena perbedaan fisik, udah otomatis itu pasti ngerasanya perlakuan orang pasti akan rata-rata sama perlakuannya. Kayak tadi misal gendut, ya kalau misalkan ada sesuatu, udah lu nggak sini dulu, lu kan gendut, jangan naik ke tangga ntar jatuh lu, misalkan kayak gitu ya, atau hal-hal yang lain gitu. Itu perlu perjuangan, Kak. Tapi bagaimana kita bisa berjuang? Kita ngerti firman, itu udah pasti. Kayak ini Kak, ada pengalaman pribadi nggak tentang rendah diri? Kalau pengalaman banyak sekali Kak soal itu, soal rendah diri. Salah satunya Kak? Ya, salah satunya dengan kondisi fisik saya. Ya, adik-adik pasti tahu semua, kakak pakai tongkat, ya toh. Sejak kecil udah di lingkungan kadang ada seperti dibedain. Agak dibedain, contoh di sekolah deh. Kalau misalkan ada pelajaran tertentu yang saya nggak bisa secara fisik, kira-kira tahu nggak Kak, apa Kak bidang yang secara fisik? Olahraga ya? Olahraga udah pasti. Ya kalau olahraga kan teman-teman yang normal yang nggak ada kekurangan fisik seperti saya, mereka olahraga senam, mereka senam. Iya. Saya nggak bisa. Jadi mau nggak mau tetap pakai seragam olahraga, tapi diam di pojok, dia ngeliatin mereka olahraga. Hati kecil pengen nggak? Pengen ngikut seperti mereka gitu, tapi saya nggak bisa. Iya. Dulu zamannya saya senam pagi yang SKJ ya? SKJ ya. Ya kan? Susu kencur jamu apa lagi? Bukan ya? Susu kencur jamu ya? Susu kencur jamu. SKJ. Jahe, susu kencur jahe. Jahe. Nah pengen sebetulnya, tapi karena fisik nggak bisa, mau nggak mau di belakang, dan itu membuat saya tuh rendah diri. Aduh, saya nggak sama mereka. Saya lemah, nggak kayak mereka gitu. Jadi udah akhirnya ya hopeless lah, nggak usah ikut olahraga gitu. Kadang untuk pakai baju seragam aja berat loh Kak. Baju seragam ini olahraga. Berat, kenapa? Malu. Saya pakai seragam olahraga tapi nggak olahraga gitu. Nggak apa-ngapain ya? Iya, nggak ngapa-ngapain. Iya. Itu seolah-olah saat itu semua mata ngelihatnya ke sini. Ih, kamu nggak pakai seragam olahraga, kagak olahraga gitu. Iya. Padahal ya belum tentu orang seperti itu. Iya. Nah itulah gambar kita memandang diri kita tuh ya seperti itu, jelek, rusak karena itu gitu. Penghakiman diri sendiri ya. Iya. Betul. Jadi kayak orang nggak tahu mikirnya apa, kita udah menghakimi diri kita sendiri. Iya, menganggap kita sendiri rendah gitu. Itu intinya situ. Terus kan kalau waktu itu dibilang Kak Hardi dengan kondisi fisik seperti ini kan dulu pernah namanya rendah diri gitu kan. Untuk mengatasi rendah diri itu Kak Hardi tuh melakukan apa misalnya? Ya. Rasa rendah diri, rasa minder ini terjadi cukup lama, bertahun-tahun. Yang saya ingat dari saya mulai masuk sekolah sampai SMA waktu itu masih merasa minder. Karena waktu awal-awal mau didaftarkan sekolah oleh
orang tua saya diajak ke sekolahan yang akan saya dimasukin sana. Waktu itu ya rumah saya masih di kampung ya. Jadi waktu itu masih zamannya impres. Instruksi presiden. Jadi ada sekolah-sekolah yang dibangun atas dasar instruksi presiden untuk orang-orang di pedesaan. Nah, itu saya mau masuk ke sana. Waktu dibawa, anak-anak yang sudah sekolah di sana ngelihat ke saya, bilang pincang. Mama saya nggak mau, karena mama saya bilang ini kalau masuk ke sini anak saya bisa rendah diri nih, bisa minder pasti. Akhirnya orang tua saya ambil keputusan sekolah di kota. Sekolah swasta ya, mungkin waktu itu dekat dengan Kak Kris dulu sempat di Bogor ya Kak ya. Iya lama, saya lama di Bogor. Kakak di Bogor waktu itu ya, di kota ada di satu sekolah swasta dimasukin di sana. Jadi bisa bangkit dari rasa mindernya gimana? Tentunya salah satunya adalah kakak ngerasain dukungan orang tua yang luar biasa. Nggak pernah orang tua kakak itu mendiskriminasi karena kondisi tubuh kakak, nggak pernah. Tapi yang sering dia lakukan mendorong untuk melakukan sesuatu yang seperti orang normal bisa lakukan. Dan mama saya sering bilang, kalau ada yang kamu bisa lakukan seperti yang dilakukan oleh mereka, kamu lakukan, sekalipun sulit. Kak Adi berapa bersaudara sih? Saya 3 bersaudara. Yang paling besar Kak Adi? Ya, yang paling besar saya. Adik-adik juga mendukung berarti ya? Waktu itu karena adik yang pas di bawah kakak cuma beda setahun, jadi nggak terlalu ini sih. Kalau yang bungsu beda 9 tahun, jadi kakak udah besar baru muncul satu, jadi nggak terlalu terasa. Tapi puji Tuhan keluarga selalu mendorong sih. Itu yang pertama. Tapi lambat laun kenapa bisa begitu total berubah menjadi orang yang percaya diri? Tentunya setelah mengerti firman Tuhan sih Kak. Sebelum mengerti firman Tuhan itu tadi anggapnya saya ini nggak mampu, saya nggak sanggup, nggak bakal bisa sampai ke situ, ke titik seperti yang orang normal capai. Saya nggak mungkin bisa. Nah tapi ketika orang tua mendukung, kemudian dilengkapi dengan kebenaran firman Tuhan, akhirnya paham gitu, ngerti. Itu sih sebetulnya titik balik gimana dari rendah diri jadi percaya diri, tapi nggak over ya Kak. Jangan sampai over Kak. Jadi firman Tuhan ini benar-benar membuka mata hati Kak Hadi ya. Betul, membuka banyak tentang eksistensi diri ya. Iya. Soalnya kalau dulu pengalaman saya, kalau ada orang ngejek, misalkan kadang kan anak-anak kecil kan nggak ngerti ya, begitu ngelihat kita beda dari mereka selalu ngeliatin tuh Kak. Ngeliatin, wah kayak seolah-olah dari ujung kepala sampai ujung kaki ngeliatin gitu. Nggak sedikit anak-anak yang ngeliat gitu langsung pincang ya gitu. Awalnya waktu belum dipulihkan, saya mendengar itu sakit hati loh Kak. Pengennya marah gitu. Tapi setelah ngerti firman Tuhan, itu tadi kulkas jadi cool. Jadi cool. Chiller. Jadi ya tenang gitu ya. Ya nggak apa, memang kenyataannya saya cacat, tapi saya beda sama mereka gitu. Berarti kalau kayak gitu dari pengalamannya Kak Hardi, jadi yang mendukung tuh pertama pasti dari keluarga. Dan setelah itu firman Tuhan. Tetapi kalau hanya dari keluarga pun itu nggak total. Yang paling total itu tadi yaitu firman Tuhan. Tuhan Kak, betul. Didukung lagi dengan tadi orang tua, keluarga yang mendukung. Betul Kak. Terus aku ada pertanyaan nih Kak. Ya boleh. Kan ini tentang rendah diri ya. Ya, rendah diri. Rendah diri itu kan kadang-kadang beti beda tipis sama rendah hati. Ya, Kak? Kadang-kadang kita harus rendah hati terus sampai sejauh mana kita harus merendahkan hati, dan jangan sampai itu menjadi istilahnya beda lagi jadi rendah diri. Kadang-kadang kita harus menghormati orang lain, misalnya Kak Rici misalnya dia lebih jago komputer. Aku harus rendah hati nih. Kak Rici, yaudah Kak Rici kan yang lebih ini nih, tolong dong pimpin. Itu kan termasuk rendah hati gitu kan. Tapi lama-lama kalau lihat apakah aku bisa nih, jadi kan under PD lama-lama jadi putus asa. Mungkin bisa jadi sampai seperti itu kan. Itu bagaimana sih Kak cara mengatasinya gitu, dan antara membedakan rendah hati dan rendah diri itu bagaimana? Jadi misalnya
tadi aku jago komputer, terus Ah. Kak Kris tuh lagi Istilahnya lagi kerja pelayanan kelompok lah misalnya, misalnya kerja kelompok. pelayanan. Nah, terus aku tahu nih Kak Kris sebenarnya bisa nih. Terus aku Heeh. bilang, Kak Kris coba pegang komputer ini gitu. Tapi Kak Kris yang terus-terusan nolak gitu ya. Iya nolak. Enggak, Nih Kak Ricci Kak pasti Ricci lebih aja jago, deh, udah gitu. Kak Ricci pasti bisa. Terus kan Ya. lama-lama mikir juga kan kita, ini udah pasti Ricci yang jago deh, lama-lama Iya. bisa minder kan lama-lama. Iya, iya. kayak Gue gitu. nggak usah deh, gue nggak usah gitu. Heeh. Nggak usah Nah. bantu deh gitu. Ya, kita perlu ngerti perbedaan antara rendah diri dengan rendah hati. Hmm. Kalau rendah diri, dia sebelum apa-apa udah ngerasa nggak bisa, belum apa-apa udah ngerasa saya nggak mampu. Itu orang rendah diri tuh. Tapi kalau rendah hati, dia punya kemampuan, dia sadar dia punya kemampuan. Tapi dia nggak mau menonjolkan dengan kata lain begini, kayak tadi kasus yang satu dipandang jago komputer, terus kita ngerasa waduh, udah kamu deh yang maju. Itu sih sebetulnya bukan rendah hati sih sebetulnya. Oh, itu Iya. lebih rendah diri. Tapi kalau rendah ya rendah diri. Tapi kalau rendah hati itu kita punya kemampuan. Mungkin kita tahu, misalnya saya ngelihat Kak Ricci jago komputer. Terus lihat, kejagoan cuma segitu tuh. Saya ngerasa, kayaknya saya sih masih bisa lebih nih dari ini. Tapi kita, udah sih gua aja dah yang yang handle. Cuman segitu aja kemampuan. Nah, itu sombong kan? Ah, itu udah over pede. Tapi kalau misalnya rendah hati, kita tahu mungkin kita punya kemampuan lebih dari Kak Ricci misalkan. Tapi kita nggak menyepelekan Kak Ricci. Itu orang rendah hati. Ya. Terus setelah itu, dan kita harus sadar orang rendah hati itu tahu dirinya bahwa saya punya kelebihan mungkin di bidang yang sama. Tapi belum tentu di bidang yang sama itu apa yang dipunya oleh Kak Ricci saya punya gitu. Nah, orang yang rendah hati ketika ngeliat, di bagian ini saya nggak mampu nih, belajar sama Kak Ricci. Itu rendah hati. Tapi kalau rendah diri, belum apa-apa, udah deh Kak Ricci aja deh, kan lebih jago Kak Ricci. Enggak, bisa Kak Ricci, enggak, kamu kerja ini pasti bisa. Enggak deh Kak Ricci aja, kan yang jagoan Kak Ricci gitu. Itu bukan rendah hati sebetulnya, tapi rendah diri. Dan males. Nah, itu dia Kak. Dan nggak mau belajar. Kebanyakan gitu Kak. Gitu ya? Kebanyakan males Kak. Alasan doang. Alasan. Iya. Heeh. Biar Tapi nggak disuruh-suruh. nilainya mah pengen ya. Iya. Nah, Kak, tadi kan disebut nih totalitas yang berubah Kak Hardi itu kan firman Tuhan. Firman, Kak. Nah, firman Tuhan ini kan banyak nih Kak. Ya. Ini ada ayatnya nggak Kak? Ada dong. Ya, di mana tuh Kak? Itu di Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Iya. Kemudian Yesaya 43 ayat 4. Kalau di yang Mazmur 139 ayat 13 sampai 14, di sana ada kata-kata bahwa Tuhan membentuk Tuhan sendiri yang menenun pinggangmu. Kemudian di dalam ayat ke-14-nya kejadianku dahsyat dan ajaib. Jadi sebetulnya dalam firman itu ingin menjelaskan buat kita bahwa kita ini setiap manusia diciptakan secara khusus oleh Allah. Artinya apa? Masing-masing manusia itu punya keistimewaan, Iya. punya nilai yang lebih walaupun berbeda-beda gitu. Kemudian di Yesaya pasal 43 ayat 4, Tuhan sendiri bilang, engkau sangat berharga dan mulia. Di hadapan Tuhan kita ini berharga dan mulia. Artinya kita itu nggak pantas rendah diri sebetulnya. Karena Tuhan nyiptain kita khusus, Iya. spesial. Spesial. Namanya spesial Kak. Kak Ricci spesial, Kak Kris spesial, saya spesial. Namanya spesial itu sama nggak? Pasti ada yang berbeda. Ada yang berbeda. Iya. Ada bagian-bagian tertentu yang berbeda. Mungkin kelihatannya sama, tapi ada bagian-bagian tertentu yang berbeda. Itulah spesial. Kecuali yang sama nasi goreng spesial. Nah, Soalnya itu pakai telur, gitu kan. pasti ada telurnya. Iya. Telur juga kadang beda Kak. Iya. Omega Iya. 3 main biasa. Nah, itu Iya. dia. Ya, jadi seperti itu Kak. Ada dalam Mazmur pasal 139. Dan inilah yang memotivasi saya untuk menjadi orang, belajar untuk menjadi orang yang tidak rendah diri Kak. Karena untuk bangkit kan tadi dibilang perlu proses, Iya. perlu perjuangan. Tentunya perjuangan itu bukan cuma dari luar. Yang paling utama dari diri sendiri Kak. Banyak orang dari luar ngedukung kita, ayo kamu bisa. Tapi kalau kita yang nggak mau bangkit, nggak bisa Kak. Nggak bakal bisa. Jadi terutama ya dari diri diri sendiri sebenarnya. Diri sendiri Ah, ah, ah. gitu. Tapi paling utama dari diri sendiri, tapi berdasarkan kebenaran firman Tuhan Kak. Dan yang sangat saya rasakan sangat berpengaruh itu firman Tuhan itu. Dan ini sendiri nih firman Tuhan ini.
bahwa saya spesial, walaupun saya mungkin secara fisik ada kekurangan, tapi di bidang yang lain Tuhan kasih kemampuan yang lebih. Itu aja yang kita tanam dalam hati dan pikiran. Gitu, karena Iya. spesial itu, Kak. Kak Kris bisa naik motor gak sih? Naik motor bisa dong. Ngendarain ya, nggak naik doang. Oh. Bisa sih naik motor, ngendarain motor. Matic tuh yang pakai gigi, Kak. Kopling bisa, Matic bisa. Yang nggak bisa saya satu-satunya motor tuh motor anak saya. Oh, Soalnya Kecil, kan kecil Kak. banget Kecil, kan ya. saya itu belah dua. Nanti kalau saya iya iya naik betul, gitu. betul. Aku nggak bisa naik motor, ya Matic sih masih bisa, tapi kalau udah kopling udah nggak ngerti. Nah, adik-adik tahu nggak kalau Kak Hardi itu bisa naik motor yang kopling ya, Kak? Nah Yang itu jangan bukan- salah. Kak Adi juga pernah nyetirin saya naik mobil. wah, iya. Nah, itu kan spesial Kak ya? Iya. Iya. Nah, Kak Hardi bisa itu cerita gimana belajarnya? Ya, awalnya dulu zaman saya kecil kan jangan langsung ke motor, Kak, terlalu gede, Kak. Oh, oke. Sepeda, Sepeda. sepeda. Nah itu lebih gede lagi kan daripada motor Sekarang kan lebih tinggal gede. gini. Kalau Iya. sepeda sama goes, nah Iya. itu saya lebih bingung Nah, lagi. awalnya itu, Kak. Jadi waktu masa remaja seperti usia adik-adik kayak begini, Mm-mm. ada keinginan pengen belajar sepeda. Tapi melihat fisik saya jadi berpikir, bisa nggak ya untuk goes sepeda kan perlu pakai 2 kaki, Kak. Iya. Bisa nggak gitu. Tapi didorong oleh rasa penasaran dan keinginan yang lebih, akhirnya waktu itu walaupun bukan sepeda sendiri, punya sepupu dipinjam, ya awalnya nggak digoes, Kak. Jadi kaki yang dorong-dorong oleh kaki gitu ya, untuk belajar belajar ngimbangin gitu. Tapi lama-lama akhirnya tongkat saya lepas, saya main sepeda, saya belajar coba goes. Cuman goesnya pakai sebelah kaki, Kak. Iya. Pegel juga sih Iya, sebenarnya. capek tuh. Ya, dari situ baru berpikir, oh ternyata saya bisa. Mulailah dari situ saya belajar, seperti yang mama saya bilang, orang tua saya bilang, kalau ada sesuatu yang orang normal bisa lakukan dan kamu berusaha kamu bisa lakukan. Tentu yang baik ya, Kak ya, jangan yang Iya. negatif. Iya. Gitu. Kamu bisa apa? Maling ayam, kamu juga harus bisa Nah, maling ayam. Itu jangan. jangan, Itu jelek banget. nggak boleh, Kak, Nggak boleh lah. Iya. Nah dari situ mulai bisa main sepeda. Kalau motor waktu itu belum ada yang matic, Kak. Nah, Jadi semi manual ya, iya. yang motor-motor bebek. Kalau Iya, sekarang iya, iya. rata-rata matic kan keluar. Iya. Nah itu juga saya masih berpikiran terlalu jauh waktu itu. Ah nggak mungkin bisa deh. Untuk ngoper giginya gimana? Iya. Kan perlu kaki sebelah kiri. Saya yang kekurangan saya di kaki sebelah kiri, yang lumpuh sebelah kiri. Mana mungkin bisa saya. Tapi berjalan waktu itu ingat sekali, waktu itu saya mulai kuliah di tempat pelayanan, ada sepeda Vespa waktu itu. Nah oper gigi kan pakai tangan kalau Vespa, Iya. kupling bisa. Nah tapi yang jadi masalah motor bebek kan belum pernah nyoba ceritanya. Itu awal-awalnya bingung, Kak, masukin giginya, Kak, Nah, pakai tongkat, Kak. Oh. Mesti ngepas gitu. Itu berarti keren banget sih bisa begitu. sambil jaga keseimbangan, Jaga sambil keseimbangan. gas lagi ya, Iya. mikirin Iya. gimana tongkatnya itu. Itu pertama awal-awal belajar seperti itu, Kak. Jadi itu tadi yang terngiang-ngiang di pikiran saya itu cuma perkataan orang tua saya yang bilang, kalau yang orang normal bisa kamu lakukan, kamu coba, dan sekali lagi gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, kamu coba sampai berhasil. Dan itu yang saya lakukan. Makanya belajar sepeda, nah mengendari sepeda motor ya seperti itu, Kak. Tapi kalau mobil manual saya angkat tangan, Kak. Iya, pernah. Nggak bisa. Saya pernah nebeng Kak Ardi tuh ya pakai Matic sih. Matic. Keren banget gitu bisa ternyata. Nah, Iya. begitu Kak Ardi sih. Jadi dari kekurangan fisik jadi kelebihannya Kak Ardi ya. Heeh. Jadi Iya. Heeh. kayak kalau dari aku ya, Iya. kalau ngelihat Kak Hardi tuh jadi misalnya di gereja tuh banyak yang dekor-dekor. Iya. Nah, salah satu kelebihannya Kak Hardi di dalam dekor-dekor itu tuh bikin styrofoam tuh yang digunting-gunting tuh. Iya. Itu paling banyak dari Kak Hardi. Terus sama kalau misalnya ada yang gantung-gantung di atas. Heeh. Saya nggak nyangka ya, itu tangga langsung Kak Hardi bisa naik itu
naik Saya- tangganya lebih cepat dari yang kita ya. Sayanya kalau naik tangga serem belah dua maksudnya. Tangga kalau Ada 2 lagi. saya rendah dirinya di berat. Bukan di mana-mana. Gitu aja. Jadi Kak Kris sampai sekarang masih ada sisa kayak trauma ya dari kecil Apanya nih? dikatain dikatain gendut gitu sampai sekarang masih kebawa trauma Kak. Trauma sih enggak, soalnya sampai sekarang masih gendut ya. Jadi akhirnya penerimaan diri ya Kak. Ya, saya lebih sadar diri Oh, gitu. Gitu aja sih. Kak. Nah Kak Ardi pasti ada dong ya pernah ngelakuin kesalahan di masa lalu gitu sampai minder sampai sekarang gitu ada Kak? Pernah ngalamin gagal, cuman minder sampai sekarang ya itu cuman kebayang-bayang aja. Oh, Tapi pernah. Jadi satu ketika waktu itu usia saya kurang lebih umur 10 tahunan. iya. Hidup saya itu di desa waktu itu. Dan orang zaman dulu ya zamannya kakak lah gitu kira-kira. Iya. Kalau ada perayaan 17 Agustus kemerdekaan selalu tuh ada panggung hiburan. Panggung hiburan itu diisi oleh swadaya masyarakat. Jadi RT ini nyumbang tarian, ada yang nyumbang nyanyi, ada yang macam-macam. Nah kakak waktu itu didorong sama orang tua, kamu harus bisa tampil di depan umum. Itu salah satu cara orang tua kakak untuk membangkitkan percaya diri supaya nggak rendah diri gitu. Karena orang tua kakak ngelihat, wah ini anak fisiknya seperti ini, harus didorong. Dan inisiatif dari orang tua kakak seperti itu. Masuk ke ini acara hiburan rakyat waktu itu, baca sajak kak. Belajar, terus kemudian diajarin cara bacanya begini. Hari H tampil, pertama tampil sukses kak, sukses tuh. Kemudian tahun berikut karena sukses terus itu di rumah kakak, pergi ke rumah nenek, ada juga panggung seperti itu, disuruh tampil. Nah itu gagalnya kak, bisa lupa satu baris. Jadi diem aja, semua orang pada ngeliatin, waduh salah nih, tambah hilang semua. Jadi lupa gitu semuanya. Terus sama panitia, coba ulang lagi dari depan gitu. Karena masih kecil kan ya kayak. Nah, ngulang lagi, akhirnya bisa gitu. Tapi dari pengalaman itu jadi trauma kak, akhirnya jadi under PD tuh. Setiap ngadepin 17 Agustus waktu itu deg-degan, takut disuruh sama mama, ayo kamu ngikut gitu kan ya. Wah takut tuh kak. Pernah sampai ngalamin seperti itu kak. Pernah. Nah, ngatasinnya gimana tuh Kak? Sampai akhirnya bisa move on lah gitu dari rasa trauma itu gimana caranya? Coba lagi kak, tapi dengan persiapan yang lebih. Oh, Gitu. Kita coba. Jadi kuncinya sebetulnya kalau kita pernah under PD, iya. minder karena kegagalan khususnya ya. Kan karena tadi kan ada banyak penyebab orang bisa rendah diri ya. Iya. Selain fisik, orang tua, lingkungan, tapi juga kegagalan bisa bikin orang rendah diri kak. Iya. Bisa. Nah waktu itu cara mengatasinya itu tadi, nyoba lagi, tapi dengan benar-benar persiapan yang lebih lagi gitu. Jangan sampai ngalamin kegagalan yang kayak kemarin. Begitu tampil sukses, dari situ mulai lagi muncul percaya diri. Oh ternyata kalau saya persiapan dengan baik, nggak anggap enteng, nggak anggap remeh gitu, bisa ternyata gitu. Itu sih sebetulnya. Jadi selain kita tadi bersandar pada firman Tuhan, kita sendiri pun harus melakukan persiapan pribadi ya Kak? Iya, dari dalam kita harus bangkit sebetulnya. Iya. Gitu. Kalau kita tahu kelemahan kita kayak kemarin, kayak yang kakak bilang, waktu itu sampai lupa karena waktu itu begitu nggak sengaja main ke rumah nenek, ada acara itu, orang tua kakak langsung daftarin, nggak nanya dulu kan. Jadi kaget juga gitu. Surprise gitu, benar-benar surprise gitu. Akhirnya ada yang bagian yang lupa gitu. Iya. Nah itu. Terus kalau rendah diri nih ya, dari rendah diri itu, misalnya orang tua sudah dukung, terus kita juga firman Tuhan kita pelajarin dengan baik, itu kan bagus untuk kita biar nggak under PD enggak. Tapi banyak orang juga yang masih bikin kita tuh jatuh misalnya. Lebih baik kita tetap, istilahnya kalau sekarang apa, toxic
toxic. friend yang toxic gitu Oh. lah ya. Yang kayak gitu tetap kita pertahanin Ya. dan kita buktikan ke mereka, atau sebaiknya kita menjauhkan, udahlah kita nggak usah temenan sama ini karena mereka tuh yang bikin kita menjadi Meracuni kita meracuni lah. kita. Jadi- Maksudnya kita udah naik, udah bisa biar nggak under PD, udah naik. Cuman kayak orang-orang itu mau ngekat Jatuhin kita, lu kita nggak bisa, lu terus. nggak bisa, lu nggak bisa gitu. Iya. Lebih baik ditinggalkan, Hmm. atau kita tetap berteman sama mereka dan kita bertahan sampai kita benar-benar Bisa ngebuktiin buktiin. kita tuh Nggak bisa. sesuai sama. Nah, gitu. Ya, kalau ini berarti berbicara tentang pergaulan nih ya. Pergaulan, Kak, soalnya kan ya anak-anak sekarang kan banyak Ya, yang bergaul. betul. Nah, kalau misalkan seperti itu kondisinya, langkah pertama yang harus kita ambil adalah kita harus tetap mencari satu komunitas yang bisa membangun iman kita. Tapi bukan berarti kita, ini toksik nih buat kita nih, ngeracun ini. Jat, putus, lu nggak usah hubungan lagi tuh. Enggak. Kita berteman sama siapa aja harus berteman. Tapi untuk masuk dalam suatu komunitas, artinya suatu yang lebih dari pertemanan biasa, itu penting. Nah, ini pengalaman kakak juga. Kenapa kakak bisa bangkit secara iman? Karena waktu kakak mulai SMA, waktu SMEA, kakak ambil jurusan SMEA, jurusan ekonomi waktu itu. Di semester 3, karena dulu masih semester ya, semester 3 berarti kelas 2, itu ada teman kakak yang ngajakin persekutuan. Waktu itu zaman masih ada persekutuan doa di sekolahan. Jadi orang-orang Kristen kumpul dari berbagai gereja, ya kita bersekutu, berdoa, puji-pujian, dengar firman. Dari situ awalnya iman bangkit, firman Tuhan kakak ngerti, oh ternyata saya tuh nggak boleh kayak begini, nggak boleh rendah diri. Iya. Firman Tuhan dapat. Jadi komunitas yang membangun iman itu penting, Menentukan juga ya. menentukan jadinya. kak, sangat menentukan, betul. Kadang gini, jujur aja deh, anak-anak kalau dengar orang tua kadang nggak sungguh-sungguh ya. Ada anak-anak tuh lebih takut sama gurunya daripada orang tua, betul nggak? Iya. Kalau sekolah gurunya bilang A, terus orang tuanya pikir ini kan caranya gampang, enggak, ibu guru bilang begini, mesti begini, rada Iya. ribet misalkan gitu ya. Iya. Tapi dikasih solusi yang simpel sama orang tua yang nggak mau, enggak, ntar diomelin ibu guru, takut gitu kan ya. Iya. Jadi kadang persentase kita turut sama orang tua tuh kurang gitu. Nah itu kita mesti rubah. Nah oleh karena itu berkaitan dengan ini, kita perlu suatu komunitas yang baik secara iman, membangun iman kita. Jadi jangan cuma cari teman-teman yang cuma senang-senang doang gitu. Ya toh, apalagi kalau udah jelas ngebully kita, buat apalah bertahan di situ ya. Kalau kayaknya mending tinggalin aja sih. Kalau saya ya, Iya. saya mending ninggalin gitu. Kalau memang ngapain dong sekarang berteman nih, misalnya saya, Kak Rici, Kak Kris, begitu saya nongol dibully terus sama berdua. Dibulinya ya bukan cuma sekedar bercanda, tapi bener-bener ngebulinya nyerang gitu kan ya. Iya. Kayak mau, wah udah lu nggak bisa, biar nggak ngenyaingin yang lain gitu ya. Ya buat apa bertahan, mending keluar aja dari pertemanan itu. Tapi ya untuk menjalin pertemanan ya sekedar berteman doang sih nggak apa-apa. Jangan sampai nanti wah lu sepertinya Ya, say hi mungkin iya, ya. say hi apa sih, oke Temen lah. say hi mungkin ya. Iya. Gitu kak. Penting untuk komunitas yang membangkitkan iman itu penting. Dan salah satunya komunitas yang ada di gereja kita ya kak. Iya. Chris, Iya, betul. teman-teman sekolah minggu ya kayak Iya. itu boleh lah kita bisa. Ya nggak harus selalu firman Tuhan sih yang diomongin kak. Cuman Iya. paling tidak kalau sama-sama satu gereja misalkan, ya Pasti kita, ada saling mendukungnya. iya itu, Iya. seperti itu kak. Iya. Seandai kata adik-adik juga ternyata hidupnya kurang nih, maksudnya kurang diperhatiin orang tua, terus dalam pergaulan juga kurang kurang cocok gitu. Terus mungkin di sekolah minggu juga malu ya kak, mau kenalan sama teman sebelah, mau ngomong malu gitu. Kita ajak adik-adik untuk mendekatkan diri sama hamba-hamba Tuhan di gereja juga ya kak ya. Ya, Boleh ya kak ya. boleh. Jadi misalkan kalau ingin sharing, aduh ada masalah apa, khususnya masalah ini ya, Iya. masalah Rendah percaya diri diri ya. kita jadi rendah diri gitu ya. Iya. Boleh kita ngobrol-ngobrol sama hamba Tuhan yang ada di gereja, kita bisa share gitu. Lebih jelas lah ya kayak tujuan, Iya, lebih jelas. tujuannya ya, Iya. tujuan sharingnya lebih jelas gitu daripada sama orang yang nggak jelas. Betul. Mungkin ya. Iya, Iya, betul, gitu ya. betul.
Soalnya gini Kak, kalau misalkan orang rendah diri nih Kak ya, terus cari komunitas yang tidak membangkitkan iman, itu akhirnya keluarnya bukan sesuatu yang baik Kak. Makanya kadang ada kesan anak remaja tuh nakal, melawan orang tua misalkan, terus semaunya sendiri. Sebetulnya bukan murni karena anak itu nakal Kak. Ada salah satu alasannya adalah karena mereka menutupi rendah dirinya itu Kak, dengan cara seperti itu, ingin menunjukkan nih saya tuh lebih mampu gitu, padahal dia sendiri dalam hati dasarnya aduh siapa sih gitu. Kadang seperti itu Kak. Berarti intinya kalau pergaulan yang salah tuh juga bisa mengakibatkan kita rendah diri enggak, cuman jadi PD-nya PD nakal mungkin gitu ya kayak nutupin kerendahan dirinya Kak. Bukan diobati malah ditutupi Iya, gitu ditutupin. ya. Ditutupin dengan cara yang salah, jadi kesannya nakal gitu. Tapi sebenarnya cuma pengen nutupin aja gitu. Dari perasaan dia yang tidak mampu. Karena kita lihat lagi katanya kan rendah diri, kalimat. Rendah diri berarti kan sebetulnya dia menganggap dirinya itu rendah, Kak. Orang yang rendah diri menganggap dirinya rendah, nggak berharga, nggak ada guna. Itu. Jadi orang yang rendah diri itu seperti itu. Nah, cara mereka menutupi bermacam-macam. Kayak ada tadi yang saya udah bilang, ada yang dengan cara menutupi rendah dirinya dengan cara kenakalan, tanda kutip kenakalan, yang dianggap orang, oh kok dia jadi orang yang pembangkang, cari perhatiannya kebangetan gitu, seolah-olah kesannya nakal. Tapi sebetulnya dia ngerasa mungkin gini, di rumah misalnya dianggap anak nggak berguna di rumah nih. Wah beda kamu mah sama saudara-saudaramu yang lain, kakak-kakakmu pinter, kamu mah bodohnya minta ampun, blow on banget misalkan gitu. Kakak-kakak kamu mah penurut, kamu mah aduh brengsek misalkan kayak gitu ya. Misalkan itu di rumah dianggap seperti itu. Pelampiasnya di sekolah Kak kadang. Itu tadi ngebully orang. Ya toh. Terus bertampil menjadi orang yang paling jago di kelas dalam arti fisik. Wah, nindas orang, itu banyak seperti itu Kak. Buat nutupin rendah dirinya sebetulnya. Oke Kak Hardi, karena waktu juga yang harus memisahkan kita, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menjadi narasumber kita. Terima kasih banyak. Baik, sama-sama Kak. Terima kasih buat kesempatannya juga. Ya, semoga adik-adik tambah jelas ya apa arti rendah diri dan solusinya bagaimana? Solusinya yang paling penting, obat satu-satunya adalah firman Tuhan. Tapi ada satu lagi Kak, boleh nggak tambahin satu lagi aja? Ya, silakan Kak. Di 1 Timotius 4 ayat 12, firman Tuhan bilang, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Selanjutnya, jadilah teladan dalam kesetiaanmu, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam perbuatanmu. Jadi firman Tuhan bilang jangan orang lain menganggap kamu rendah. Orang lain aja nggak boleh menganggap kita rendah. Berarti diri kita nggak boleh menganggap diri kita rendah. Betul. Bagaimana supaya kita nggak direndahkan oleh orang lain? Jadi teladan. Jadi teladan. Teladannya kayak gimana? Firman Tuhan. Itu aja balik ke firman Tuhan. Iya. Oke Kak Hardi, bisa tolong tutup dalam doa. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh menikmati berkat firman Tuhan melalui perbincangan yang ringan. Namun biarlah apa yang kami bicarakan pada hari ini tertanam dalam hati kami sesuai dengan kehendak firman Allah, supaya adik-adik kami, adik-adik sekolah minggu mengerti, memahami bahwa mereka adalah spesial di hadapan Allah. Mereka adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan, sehingga Engkau Yesus mau menebus mereka dan menyatakan bahwa kami seharga dengan darah Kristus yang tidak ada nilainya, karena memang tidak ternilai. Darah Kristus sangat berharga, luar biasa. Oleh karena itu Bapa di sorga, hamba berdoa, biarlah Engkau memberkati anak-anak-Mu. Kalau ada di antara mereka yang mengalami rendah diri, mereka merasa enggak mampu, mereka merasa rendah daripada yang lain, Tuhan bangkitkan iman mereka, bangkitkan semangat mereka, supaya mereka sadar saat ini bahwa sesungguhnya mereka diciptakan secara khusus oleh Allah, dibentuk sesuai dengan rupa dan gambar Tuhan, punya keistimewaan. Oleh karena Tuhan bimbing anak-anak-Mu supaya mereka menemukan apa yang istimewa di hadapan Tuhan, sehingga itu akan membangkitkan semangat mereka tumbuh sebagai anak-anak yang percaya diri karena Tuhan, bukan karena dirinya sendiri.
Terima kasih ya Allah, Kau berkati semuanya kakak-kakak yang sudah terlibat dalam acara ini, yang mempersiapkan segala sesuatunya. Biarlah Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa Di dalam surga kami berterima kasih. Amin. Sampai jumpa, Dede. Tuhan Yesus memberkati.